Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hasek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang bahasa C++ ya, pemrograman dasar C++. Nah, jadi kan di video kemarin kita sudah ngebahas tentang operator assignment. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan operator aritmatika kali ini ya. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang operator aritmatika. Nah, ini kesempatan nih bagi kalian yang suka banget dengan hal-hal yang berbau matematika. Kalian akan merasakan comfortable from coding ya kan di operator aritmatika ini. Kenapa begitu? Karena ini erat kaitannya dengan konsep matematika. Nah, namanya juga aritmatika ya. Nah, oke. Jadi kita langsung aja kita mulai ya. Oke, pertama-tama kita tulis dulu include IOStream-nya ya. Oke, dan juga using namespace std-nya tak lupa juga. Oke, terus kita bikin fungsi main terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu return. Nah, jadi operator aritmatika itu adalah operator kayak operasi matematika gitu, kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya kan. Nah, tapi kalau di di pemrograman ini ada nih ya kan satu operasi matematika yang mungkin belum kita pelajari selama sekolah ya, selama SMA, SMP mungkin belum kita pelajari mungkin ya. Tapi setiap sekolah beda-beda ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah mempelajari operasi ini. Yap, betul banget. Operasi yang aku maksud adalah operasi modulo ya. Nah, itu ada ya kan di C++ itu ada ya kan. Nah, mari kita lihat. Kita asumsikan ada variabel X dulu deh, ya kan. Variabel X ya kan sama dengan 5 misalnya. Atau nggak usah deh, nggak usah kita inisialisasi. Nah, kayak gini. Nah, lalu ya kan di bawah sini ya kan kita sama dengan ya kan. Nah, jadi ya kan misalnya kita mau penjumlahan dulu deh ya kan, berarti 5 tambah 10 misalnya ya kan. Nah, terus ya kan X ya kan di bawahnya itu kita pengen 10 kurang 5 misalnya ya kan. Nah, terus ya kan di bawahnya kita mau ya kan X 10 bagi 5 ya misalnya. Nah, terus ya kan di bawahnya kita mau ya kan 5 kali 10 misalnya. Nah, kalau 5 tuh simbolnya tuh bukan yang mana ya? Simbolnya itu tuh yang gini ya, bukan yang kali beneran yang kayak gitu tuh, yang kayak huruf X itu bukan ya. Nah, tapi simbolnya tuh yang kayak gini, ya kan? Nah, itu kali ya. Simbol kayak bintang kayak gini. Nah, kita mau 5 kali 10 misalnya, ya kan? Nah, terus ya kan di sini ya kan kita mau ya kan X 10. Nah, kita mau modulo. Modulo dengan angka 3 misalnya, ya kan? Nah, gitu. Nah, sekarang ya kan untuk melihat hasilnya kita mesti cout di setiap X-nya ya. Di setiap bawah X-nya ya kan kita cout X kayak gini ya kan. Nah, terus di sini juga kita beri cout X seperti ini ya kan. Nah, terus oh iya, di sini aku lupa titik koma ya, hati-hati ya. Nah, bahaya ya kalau sampai lupa titik koma. Oke, cout X, baru di bawahnya lagi cout X juga seperti ini. Oh ya, satu lagi ya. Nah, kita cout X di sini. Maaf, titik koma ya harusnya. Nah, kayak gini ya kan. Oh ya, ini jangan sampai nih, ini titik 2 ya, bukan titik koma nih, salah nih. Nah, kita lihat ya hasilnya tuh berapa ya kan. Nah, oh iya, di sini mungkin biar rapi ya kan, aku kasih ini kali ya. Aku kasih kayak
gini, N ya kan. Nah terus di bawahnya juga sama ya. Nah di sini juga. Oke, di sini juga sama. Oke. Nah, kita lihat ya. Hasilnya ada berapa ya. Nah, jadi hasilnya ada, oh ya ini nih, ini kita rapiin dulu ya nih biar, nah ini jangan ada spasi. Nah, kita rapiin dulu. Oke. Kita lihat. Nah, ada 15 ya. Nih 5 tambah 10 15. 10 dikurang 5 5 ya. 10 bagi 5 2 ya kan. 5 kali 10 ya 50. Nah, 10 modulo 3 itu adalah 1 ya. Nah, dan mungkin kita akan bahas sedikit tentang operasi modulo ya, buat yang khusus yang belum tahu tentang apa itu modulo. Nah, jadi modulo itu kayak sisa bagi gitu ya kan, kayak apa ya, sisa bagi dari suatu angka gitu loh. Kayak contohnya 10 bagi 3 itu sisanya 1. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, gini aja cara ngitungnya. Cara ngitungnya ya kan kita hitung kelipatan 3. Ada 3, 6, 9 ya. Kita hitung kelipatan 3 ya kan, kelipatan 3 yang kurang dari 10 ya kan. Nah, kelipatan 3 yang kurang dari 10 itu kan 3, 6, 9 ya kan. Nah, kita ambil angka yang paling besar. Angka yang paling besarnya berapa? 9 ya kan. Nah, selisih antara 10 dan 9 itu berapa? 1 ya kan. Nah, maka hasilnya 1. Nah, kurang lebih kayak gitu cara ngitung berapa sih sisa hasil baginya gitu loh ya kan. Ya kan dari 10 modulo 3 tuh sisa hasil baginya tuh berapa sih ya kan kira-kira ya kan. Nah, cara ngitungnya kalau aku sih kayak gitu ya cara ngitungnya kurang lebih ya kan. Nah, jadi ya kan operasi modulo itu simbolnya tuh adalah persen ya. Nah, ini kayak apa ya, jangan ketipu nih ya kan. Kalau misalnya ya kan ada kita nulis ya kan 10% ya kan kayak gini ya kan. Nah, itu tuh bukan 10% tapi 10 modulo ya. Ya kan, tapi kasih spasi juga ya kan biar nggak bikin salah paham nih ya kan. 10% ya kan misalnya, enggak ya, tapi 10 modulo 3 ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya kan. Nah, terus ya kan kita akan bahas ya kan bagaimana operasi-operasi ini bekerja ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus terlebih dahulu ya kan. Nah, sekarang kita akan bikin operasi yang lebih kompleks untuk memahami lebih dalam seperti apa operator aritmatika itu. Jadi operator aritmatika ini benar-benar sama persis dengan operasi matematika yang sudah kita pelajari di sekolah ya kan. Nah, pertama ya kan soal prioritas. Nah, kalau prioritas ya kan, mana yang didahulukan? Itu yang didahulukan kan yang pasti kali dan bagi. Sedangkan tambah dan kurang itu belakangan ya. Itu nanti ya kan setelah perkalian dan pembagian beres baru ya kan ditambah-tambahin, dikurang-kurangin ya kan. Nah, terus gimana dengan dalam kurung? Nah, dalam kurung juga sama ya kan, itu yang paling prioritas ya kan. Prioritas yang paling tinggi itu adalah dalam kurung. Nah, misal ya kan kita bakal coba ya kan 5 dikali dalam kurung 2 tambah 3 misalnya. Nah, berarti 2 tambah 3 kan 5. Nah, berarti 5 kali 5 ya, bukan 5 kali 2 10 tambah 3 ya kan, 13 hasilnya, bukan kayak gitu ya, salah ya kan. Nah, jadi standar matematika itu bakal ini apa namanya kepake banget di sini ya kan. Nah, jadi yang udah apa namanya yang jago matematika mungkin ngerasa operator aritmatika ini gampang banget gitu loh ya kan. Emang bener ya kan, karena emang sama persis kan ya kan seperti yang udah diajarkan ya kan. Jadi kalau kalian ngerasa jago matematika ya kan, ini kalian akan merasakan yang namanya comfortable nih ya kan. Merasakan comfortable from coding ya.
Oke, kita lihat hasilnya dan yap 25 kan hasilnya ya kan. Nah, karena 2 tambah 3 dulu kan 5 ya. 5 kali 5 ya 25 ya kan. Nah, gitu. Jadi terkait prioritas ya kan itu masih sama ya kan dengan yang kita pelajari ya kan di sekolah ya kan, kayak 5 ya kan, apa namanya, kalau kayak kali ya kan itu didahulukan ketimbang penjumlahan, tapi ada lagi yang lebih didahulukan lagi daripada perkalian dan pembagian, yaitu dalam kurung. Nah, jadi walaupun dalam kurungnya ini ternyata penjumlahan bukan perkalian, itu ya tetap aja ya kan ini yang bakal lebih diprioritasin ya kan ketimbang si perkalian ini tadi ya kan. Nah, kurang lebih gitu. Nah, terus gimana dengan modulo ya kan. Nah, kalau modulo sayang banget nih, aku nggak tahu nih kira-kira modulo ini kira-kira yang mana yang didahulukan ya kan. Kira-kira apakah modulo ini masuknya nih ke prioritas yang tingkat 2 kah ya kan, yang setara dengan kali dan bagi ya kan, atau ini ke tingkat 1 nih ya kan, ke tingkat 3 nih ya kan, yang paling paling belakangan lah ya kan didahulukan ya kan, prioritasnya yang paling belakangan. Nah, mungkin kita bakal coba pakai operasi modulo deh ya kan, biar kita bisa lebih mudah memahami ya. Tapi yang pasti ya kan yang kurung pastinya bakal lebih diprioritasin nih. Nah, kita coba nih ya, si out x. Oke, kita lihat. Oke, hasilnya 2 ya. Nah, sekarang gimana kalau kurung ini kita buka? Ya kan, kira-kira mana yang didahulukan? Nah, kalau misalnya penjumlahan yang didahulukan, berarti hasilnya sama 2 ya. Kita coba. Oke. Dan ternyata hasilnya 3 ya. Ternyata ya kan, ternyata yang didahulukan itu adalah modulo ketimbang penjumlahan dan pengurangan ya kan. Tapi kalau kita balik gimana ya? Kalau kita balik ya kan, misal di sini ya kan 2 tambah, di sini 2 tambah 2. Nah, di modulo ya. Di sini modulo Nah, di sini kira-kira gimana nih ya kan, mana yang didahulukan? 2 modulo 3 ya kan 2 ya. Berarti 14. Nah, kan 14 kan ya. Oh, berarti modulo emang setingkat sepertinya dengan perkalian dan penjumlahan. Perkalian dengan pembagian ya. Sorry. Nah, kita coba bandingkan lagi dengan ini deh, dengan perkalian deh lagi ya kan. Misal di sini kali ya kan. Nah, 2 modulo 3 itu 2 ya kan. Nah, 2 kali 12 itu 24. Nah, kira-kira apakah 24? Dan ternyata 0 ya kan. Ternyata 0 ya kan. Nah, kenapa ya kan? Karena 12 kali 2 dulu ya kan ternyata. Nah, berarti bener ya kan. Berarti asumsi aku bener ya, kalau modulo ini tuh setingkat ya kan dengan perkalian dan pembagian ya kan. Nah, buktinya aja ya kan, malah perkalian dulu ya kan yang didahulukan, yang dieksekusi ya kan. Karena memang apa ya, kalau operasi yang setingkat kayak begini tuh yang paling kiri yang didahulukan ya kan. Nah, yang paling kirinya ya perkalian, ya udah 12 kali 2 dulu berapa, 24. 24 modulo 3 ya 0 gitu loh ya kan. Nah, gitu ya kan. Kecuali kalau si modulo ini satu tingkat lebih tinggi ya kan prioritasnya ya kan, baru deh ya kan 2 modulo 3 dulu ya kan. 2 baru kali 12 ya kan, 24 ya kan. Nah, kayak gitu ya. Berarti kalau misalnya ngeksekusinya dari kiri, berarti sama nih, setara nih, setingkat nih ya kan. Perkalian, pembagian, dan juga modulo setingkat berarti ya. Oke, baru tahu aku ya kan. Nah, sekalian ya kan aku dapat tambahan knowledge dari sini ya, dari percobaan sini ya kan. Kalau ternyata modulo ini ternyata setingkat ya prioritasnya dengan perkalian dan pembagian. Oke, kurang lebih seperti itu saja pembahasan kita tentang operator aritmatika ya. Nah, semoga dapat dipahami, dan tak lupa juga aku ucapkan terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.